Kami mahasiswa dari kampus STKIP Persada Katulistiwa Sintang, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, jadi di sini kelompok kami akan melakukan praktikum IPA, yaitu tentang kalor. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Cindy Agustini, NIM 2112061919. Perkenalkan, nama saya Rosa Devianti, NIM 2112061917. Perkenalkan, nama saya Faiz Maulana Desa Putra, NIM 21120611900. Sekian perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan. Nah, jadi di sini kami akan melakukan praktek perpindahan kalor pada benda dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, perpindahan kalor atau panas ini disebabkan karena adanya perbedaan suhu atau berpindahnya kalor dari suatu benda yang bersuhu tinggi ke suatu benda yang bersuhu rendah. Nah, benda yang bersuhu tinggi ini cenderung melepas atau mengeluarkan kalor, sedangkan benda yang bersuhu rendah ini cenderung menerima atau menyerap kalor. Jadi, kalor dapat mengubah wujud materi atau zat. Perubahan wujud yang bergantung pada jumlah kalor yang diterima atau jumlah kalor yang dilepaskan oleh zat yang bersangkutan pada kalor. Nah, zat ini juga dapat merubah wujud suatu benda. Perubahan wujud benda terjadi karena adanya perpindahan panas atau kalor yang terjadi pada zatnya juga. Ada 3 cara terjadinya perpindahan kalor. Yang pertama, konduksi. Konsep konduksi pada prinsipnya akan terjadi jika ada perbedaan panas pada benda itu sendiri. Konduksi secara definitif adalah proses perpindahan panas atau kalor melalui suatu zat perantara tanpa disertai perpindahan. Praktikal saat peristiwa konduksi pada umumnya terjadi pada zat padat berdasarkan kemampuan kuat lemahnya benda menghantarkan panas. Maka dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu konduktor dan isolator. Yang kedua, konveksi atau aliran. Konveksi adalah peristiwa perpindahan panas melalui zat perantara pada medium yang mengalir, atau fluida, yaitu pada zat cairan dan gas. Contohnya, aliran air di panci saat dipanaskan dan aliran udara di daerah pantai yang menyebabkan terjadinya angin darat, dan angin laut yang meliputi zat perantara fluida, cairan gas yang disertai pula dengan perpindahan partikel zatnya. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah radiasi atau pancaran, merupakan proses perpindahan panas atau kalor yang dalam perambatannya tidak memerlukan zat perantara atau medium perambatannya. Untuk mengetahui perpindahan kalor berikut ini, adapun alat dan bahan yang diperlukan yaitu seperti ada korek api, Ada panci, Ada air, dan ada kompor. Selanjutnya kita akan mengetahui yaitu langkah-langkah untuk kita mengetahui perpindahan kalor. Nah, berikut ini adalah langkah-langkahnya. Yuk kita simak bersama. Yang pertama-tama, tuangkan air ke dalam panci. Untuk langkah yang kedua yaitu kita nyalakan kompornya. Kemudian setelah itu kita naikkan panci ke atas kompornya. Di mana air masih dalam keadaan biasa atau dingin. Peristiwa ini dinamakan konduksi, di mana pada prinsipnya kondisi air akan terjadi jika ada perbedaan panas dan benda itu sendiri. Panci yang awalnya terasa dingin lama-kelamaan akan terasa panas jika kita menyentuhnya. Panci akan terasa panas mulai dari bawah ke atas hingga keseluruhan. Itulah contoh dari peristiwa konduksi pada percobaan ini. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang kedua,
yaitu perpindahan kalor secara konveksi. Yuk kita simak secara bersama-sama. Pada percobaan kedua ini, kita akan melakukan perpindahan kalor atau panas secara konveksi. Ketika kita memasak air di dalam panci, ini lama-kelamaan akan mendidih. Karena pada saat kita merebus air, maka akan ada pergerakan air yang panas. Yang panas naik dan yang dingin turun. Artinya, molekul air yang ada di atas akan berpindah ke bawah, begitupun sebaliknya. Karena perpindahan molekul tersebut, penyebab airnya sendiri, inilah yang disebut dengan perpindahan panas secara konveksi pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan perpindahan yang ketiga, yaitu perpindahan kalor secara radiasi. Yuk, kita simak bersama-sama. Perpindahan yang ketiga yaitu contoh perpindahan radiasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu adalah api dalam kompor ini, di mana tangan diletakkan di atas dekat api. Nah, tentunya tangan tersebut akan terasa panas karena peristiwa radiasi ini sama seperti halnya kita berjemur di bawah terik matahari, maka tubuh kita akan terasa panas. Itulah contoh dari beberapa perpindahan panas, yaitu secara konduksi, konveksi, dan radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Sekian video praktikum dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan. It all belongs to the other side.